Sosok tersebut berciri-ciri bertubuh besar, berambut putih, bergaun merah, serta membawa lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, ketemu lagi di channel Santri Pitulikur. Nah, jadi di edisi konten yang kali ini kita akan menyajikan konten yang berbeda dari konten-konten kita yang sebelumnya. Khususnya buat kalian yang suka mendengarkan cerita-cerita mistis, horor, maupun cerita-cerita konspirasi. Kebetulan banget kali ini nih aku akan menceritakan beberapa kejadian-kejadian aneh yang sering aku alami selama beberapa tahun aku tinggal di pesantren ini. Tetapi sebelum itu, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten kita yang menarik, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Kita bisa menyebutnya dengan inisial pesantren AM. Sekilas info mengenai pesantren tersebut adalah pesantren yang terkenal dengan kreativitas dan bakat para santri-santrinya. Di samping itu, pesantren tersebut juga pernah mendapatkan gelar pesantren terbersih di kota itu. Berbicara tentang kebiasaan, di pesantren kami tentunya memiliki banyak sekali peraturan. Di antaranya seperti wajib sholat jamaah 5 waktu, dilarang membuat kegaduhan, dilarang berbicara kotor, selalu menjaga kebersihan, dan tidur maksimal jam 11 malam. Merujuk ke salah satu peraturan yang tadi, yaitu dilarang tidur melebihi jam 11 malam. Biasanya, para pengurus dari divisi keamanan itu akan berkeliling pondok untuk patroli dan memastikan bahwa santri-santri sudah benar-benar tertidur. Pada saat itu, aku dan teman-temanku kebetulan sudah tertidur dari jam 10 malam, dikarenakan kegiatan pada hari itu terasa sangat padat dan ingin membuatku cepat-cepat untuk beristirahat. Namun, di tengah malam tiba-tiba aku terbangun pukul 12:30 malam. Dan entah kenapa situasi pada malam itu terasa sedikit aneh. Tanpa menghiraukan rasa aneh tersebut, aku mencoba untuk tidur lagi, tetapi tidak bisa. Dan aku memutuskan untuk mengambil dan membaca novel di tempat tidurku tadi. Tidak lama kemudian, aku menyudahi kegiatan membacaku karena rasa kantuk yang tadinya hilang tiba-tiba datang lagi dan aku memulai untuk tidur. Dalam keadaan setengah sadar, dalam tidurku aku mendengar seperti suara ting, ting, ting. Awalnya, untuk menetralisir rasa takutku, aku berpikir bahwa itu adalah suara kunci, besi, atau bahkan barang-barang yang lain. Tapi anehnya, lama-kelamaan suara itu seperti semakin mendekat dan mengelilingi kepalaku. Tidak hanya itu, ada reaksi yang ditimbulkan dari suara misterius tadi. Seluruh tubuhku terasa seperti sesak, berat, dan tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk ngomong pun susah. Nah, akhirnya aku berusaha untuk membuka mata dan tiba-tiba aku dapat melihat sosok berambut putih panjang berdiri tepat di depan wajahku. Di dalam hati aku langsung menyebutkan segala zikir, segala sholawat dengan niatan untuk menghilangkan sosok tadi. Akan tetapi suara lonceng yang tadinya mengelilingi kepalaku itu semakin lama semakin keras. Hingga aku teringat bahwa temanku pernah bercerita, kalau kata orang Jawa itu, "Lek awakmu pengen selamat teko tindien, iswono de'e," yang artinya kalau kita berada pada situasi seperti itu, cara satu-satunya yaitu kita harus berani berkata kasar pada sosok tersebut. Sangat sulit dipercaya, setelah aku melakukan hal tadi, suara lonceng yang tadinya sangat menggema dan sosok berambut putih panjang yang berdiri di depan wajahku secara bersamaan hilang tiba-tiba. Selang beberapa minggu setelah kejadian ketindihanku tadi, ada acara haul di pesantren, yaitu acara yang diadakan setiap tahun secara besar-besaran. Semua santri sibuk menyiapkan acara tersebut dengan maksimal hingga mereka lalai akan kebersihan pesantren. Pada saat itu, aku dan teman-temanku belum melaksanakan sholat isya karena sebelumnya kita diutus oleh Bu Nyai untuk mencuci piring terlebih dahulu. Setelah itu, aku dan teman-teman memutuskan untuk melaksanakan sholat isya di aula lama karena di aula yang biasanya kita pakai itu terlihat sangat ramai karena digunakan oleh seluruh santri bahkan dari para alumni. Suasana aula pada saat itu terlihat sangat sepi dan berantakan. Ditambah lagi dengan adanya lampu remang-remang karena memang aula tersebut jarang dipakai. Pada saat itu, aku dan teman-temanku tadi mengambil air wudhu terlebih dahulu. Pada saat aku berwudhu, aku mencium seperti bau anyir, tapi tak aku hiraukan karena di situ aku ingin mencoba untuk tetap berpositif thinking pada hal tersebut. Salah satu dari temanku masuk terlebih dahulu ke dalam aula. Tidak selang lama, aku dan teman-temanku yang lain mendengar teriakan dari dalam. Sumpah, apa ini guys? Aku dan teman-temanku merasa kaget dan tergesa-gesa untuk menyusul temanku ke dalam. Temanku berkata, "Loh, apa ini guys?
bukannya ini darah, sedangkan aku yang sedari tadi mencium bau anyir itu, ternyata baunya berasal dari darah itu. Awalnya teman-temanku tidak percaya kalau itu darah. Mereka mengira bahwa itu adalah tinta pulpen, pewarna, atau barang-barang yang lain, karena mereka mengira bahwa orang yang haid tidak akan ke tempat sholat. Dan kalaupun itu darah luka, gak mungkin tetesannya itu akan sebanyak itu. Aku bersikeras untuk memberitahu kepada teman-temanku bahwa itu memang darah. Akan tetapi mereka tetap tidak percaya. Aku kembali mencium cairan tersebut sekali lagi dan memang benar baunya seperti bau darah pada umumnya. Kami berlima merasakan suasana yang tidak enak dan tentunya kita merasa sangat takut. Akan tetapi kita menahan untuk tidak kembali ke kamar sebelum kita melaksanakan sholat isya dan membersihkan tempat tersebut. Keesokan harinya, kami berlima memutuskan untuk bertanya kepada ustazah karena kami merasa beberapa kejadian belakang ini tuh terasa aneh. Dan singkat saja, ustazah mengatakan bahwa sosok berambut putih itu memang ada. Sosok tersebut berciri-ciri bertubuh besar, berambut putih, bergaun merah, serta membawa lonceng. Jadi ustazah mengatakan bahwa sosok tersebut kerap mengganggu anak-anak yang belum tidur maupun anak-anak yang terbangun di tengah malam. Selain itu, terkait dengan kejadian bau anyir di aula, ustazah berpendapat bahwa darah itu memang benar darah. Ustazah menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada santriwati yang meninggal dunia karena terjadi benturan di kepalanya. Santriwati itu terkenal tidak bisa menjaga kebersihan dan barang-barangnya selalu saja berantakan. Setelah kejadian itu, pengasuh pondok mengingatkan kepada kita semua agar selalu berhati-hati dan menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Maka dari itu, jika asrama dalam kondisi kotor dan berantakan, bisa jadi almarhumah tadi akan datang dan meneteskan darahnya. Sebagai isyarat, sekalian dibersihkan aja semuanya. Hikmah dari beberapa kejadian tersebut mengajarkan kita bahwa apabila kita sebelum tidur, alangkah baiknya kita berwudu dan berdoa terlebih dahulu. Selain itu, kita juga diajarkan bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Oke dulur, jadi itu tadi sekilas dari beberapa cerita mistis dan horor yang kerap terjadi di pesantren. Untuk keseruan lainnya, jangan lupa selalu stay tune di Santri Pitulikur.